Renungan Minggu Biasa 28 tahun B. Berlomba menjadi yang termiskin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa judul renungan saya hari ini berlomba untuk menjadi yang termiskin? Cuma clickbait aja kali ya? Iya sih, tapi memang itulah yang benar apa adanya. Hari ini seolah-olah Yesus ingin mengajak kita untuk berlomba-lomba menjadi yang termiskin dan mengikuti Dia. Karena pada Markus 10 ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan, unta masuk ke dalam lubang jarum dengan orang kaya masuk kerajaan Allah. Bandingkan, nggak mungkin dong unta masuk dalam lubang jarum. Nah, kalau orang kaya masuk kerajaan Allah masih mungkin. Bayangkan dulu deh. Aneh kan ilustrasi ini? Sangat mustahil sekali bukan? Bapak Ibu, sekali lagi ya, memahami kitab suci itu tidak selalu harus menggunakan makna sebenarnya, tapi juga bisa memakai makna konotatif atau makna kiasan. Unta memang tidak bisa memasuki lubang jarum. Lagi pula buat apa sih unta melewati lubang jarum? Tapi itulah yang ingin Yesus katakan. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Tapi apakah benar orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Jawabannya bisa, tapi sulit. Sesulit apa? Balik lagi ke perkataan Yesus tadi. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya ya memang sangat sulit. Bahkan terkesan sangat mustahil. Bahkan semakin kaya dirimu, semakin sulit juga dirimu untuk masuk kerajaan Allah. Apalagi orang kaya yang gak mau bantu orang lain, yang gak mau ke gereja, gak mau bersosialisasi dan sebagainya. Hati-hati saja, makin sulit juga kamu masuk ke surga. Bapak Ibu punya nggak grup WA alumni SMA? Grup Bapak Ibu itu isinya orang-orang apa? Banyak orang kaya dan suksesnya, orang biasa aja, atau malah orang-orang susah semua? Perhatiin deh. Biasanya di grup itu makin kaya orang, makin sering komen dan aktif di grup itu. Begitupun sebaliknya. Ngomongin liburan, tongkrongan, mobil, rumah, dan sebagainya. Pokoknya hidup-hidup hedon dan pamer. Belum lagi mereka sosokan nyinyirin pemerintahan, jelek-jelekin negara, ngomongin politik, negara, dan sebagainya. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa untuk negaranya sendiri. Tapi anehnya, kalau grup lagi ngomongin tentang SMA dulu, atau waktu ada reuni atau guru yang lagi susah, mereka malah nggak komen apa-apa. Bener nggak begitu grup SMA Bapak Ibu? Nggak ya? Apa cuman grup alumni saya aja yang begitu? Ya karena memang begitulah grup alumni SMA saya. Saya sampai harus keluar dari grup itu karena merasa nggak cocok dan nggak nyambung sama apa yang mereka bicarakan. Nah, membaca Injil hari ini saya jadi senyum-senyum sendiri. Orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Nah, saya nggak kaya, biasa-biasa aja, bahkan cenderung susah. Masih dibantu orang tua. Apakah saya lebih mudah masuk kerajaan Allah? Saya berfokus pada pelayanan dan memberikan renungan. Apakah saya salah satu calon penghuni kerajaan surga?
Kalau benar, betapa bersyukurnya saya. Lantas, apakah enak hidup seperti ini? Jawabannya ya enggak lah. Susah ya susah. Kalau saya hidup kaya, buat apa saya bikin renungan kayak gini? Mana nggak laku lagi renungannya. Cuma karena janji dan hobi dan panggilan saya saja, saya mau melakukan ini. Kalau saya kaya, saya juga pasti nggak sempat bikin renungan ini. Pasti sibuk ngurusin bisnis saya. Karena hidup menjadi wira swasta, hidup yang serba nggak pasti. Kadang ramai, kadang sepi, bahkan banyakan sepinya. Semakin lama saya hidup, semakin lama saya menderita. Masalahnya kita kan nggak tahu umur kita. Kalau besok saya mati sih, enak tinggal mati saja, tinggal masuk surga. Bahagia saya. Tapi kalau semakin lama hidupnya, capek deh. Saya ngomongin begini bukan berarti saya nggak bersyukur loh. Saya bersyukur sekali hidup serba berkecukupan. Banyak yang sayang, keluarga harmonis, anak cucu, dekat dengan Tuhan, puji Tuhan. Berkaitan dengan Injil hari ini, sebenarnya bisa aja sih kita mengakalinya. Kita kejar sekeras mungkin, hanya untuk menjadi kaya. Kita nikmati hidup, foya-foya, jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, nanti kalau udah mau mati, baru deh kita tobat. Kita jual semuanya dan memberikannya kepada yang miskin. Cuma masalahnya, emang kita tahu umur kita? Emang kita mau membagikan harta kita ke orang miskin? Mending ngasih ke keluarga, sanak saudara lah. Berarti benar ya, susah sekali orang kaya masuk ke kerajaan Allah daripada unta masuk ke lubang jarum. Berarti benar ya, susah tidaknya kita masuk surga tergantung kekayaan kita. Dan benar judul renungan saya ini, berlomba menjadi yang termiskin. Semakin miskin kita, semakin mudah kita masuk surga. Benar nggak demikian? Secara arti memang sih begitu, tapi nggak persis seperti itu juga. Tuhan juga nggak mau kita berlomba untuk menjadi yang termiskin, hanya untuk masuk ke kerajaan Allah. Tuhan pasti juga ingin kita tetap berusaha untuk menjadi sejahtera. Nggak perlu kaya, tapi cukup. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan kita dan untuk membantu orang lain juga. Semakin kaya, semakin banyak pula yang bisa kita bantu. Dalam bacaan Injil hari ini juga diceritakan seorang yang berlari, kemudian berlutut dan bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Aku telah berbuat baik dan melaksanakan segala perintah Allah sejak masa muda." Tapi apa kata Yesus? Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lihat sebuah ilustrasi yang sangat jelas ya. Orang kaya tidak bisa melepas hartanya begitu saja, membagi-bagikannya kepada orang miskin. Karena apa? Karena harta itu menempel pada dia, melekat pada dia. Kecintaannya kepada hartanya itulah yang menyulitkan dia masuk ke kerajaan Allah. Yang bila diibaratkan, pintu kerajaan Allah itu kecil, hanya pas untuk kita masuk sendiri. Tentu sangat sulit bagi kita masuk, membawa seluruh harta kita, memasukkan rumah, mobil, ladang, tanah, dan sebagainya. Kita masuk ya tanpa membawa apa-apa. Mungkin hanya pakaian yang menempel pada diri kita. Jadi semuanya harus dilepaskan. Orang kaya yang punya kecintaan yang terlalu besar kepada hartanya, mana mungkin bisa masuk ke kerajaan Allah.
Punya harta itu boleh, tapi jangan terikat. Itu saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Yesus mengajak kita masuk ke kerajaan Allah dengan cara menjual apa yang kita miliki dan memberikannya kepada orang miskin. Sulit memang, tapi seperti lagu Kotak yang judulnya Pelan-pelan saja. Lepaskanlah ikatanmu dengan harta, biar kamu senang bila berat. Melepaskan harta pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelanlah. Lepaskanlah semua harta yang mengikatmu. Dan berlombalah menjadi yang termiskin. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.